Wala tabsudha, dan janganlah membentangkan kauha kepada tanganmu, fil infaqi, dalam memberikan nafkah, kullal basti, sepenuh membentangkan tangan. Fataq'uda, maka duduk engkau maluman, dicela. Raji' lil awal, kembali kepada yang pertama. Mahsuran, lagi lemah. Jangan terlalu boros, semuanya diberikan sampai tidak punya apapun. Munqati'an, terputus, la syai'a, tidak ada sesuatu pun di sisimu. Ya, orang dermawan itu bukan tidak menyisakan satu pun untuk dirinya, keluarganya, tidak. Ya, ada batasan sepertiga. Raji' litsani, ini kembali kepada raji'un litsani, kepada yang kedua. Mana yang pertama? Fataq'uda maluman, itu kamu akan duduk dicela kalau terlalu bakhil sampai ekspresi tangannya dibelenggu ke leher. Maka orang yang seperti itu, yang terlalu bakhil, menahan dari berinfak, maluman, ya, dia akan duduk tercela. Sementara orang yang terlalu menghabiskan seluruh hartanya berinfak, ya, lebih-lebihan, membentangkan tangannya, tada saya berkem, ngalotor kapi. Ya, orang kalau sudah membentangkan tangannya, tidak satu pun yang berada di atas telapak tangan. Nah, ini orang yang semacam ini akan menjadi orang lemah, terputus, tidak ada satupun harta di sisinya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, membentangkan siapa Tuhanmu, rabbaka, ar-rizqa, kepada rizki, yuwasi'uhu, meluaskan. Membentangkan di sini maknanya meluaskan, rabbaka, hu, kepada rizki, liman, kepada orang, yasha'u, yang berkehendak siapa rabbak, wa yakdiru, dan mencukupkan, yudayyikuhu, mempersempit siapa rabbak, hu, kepada rizki, liman yasha, kepada orang yang berkehendak siapa rabbak. Ini menunjukkan bahwa rahasia kekayaan, luasnya rezeki, dan rahasia kefakiran, miskin, sempitnya rezeki sebenarnya adalah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang diluaskan rezekinya, ingat, siaplah berbagi, karena itu titipan dari Allah, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi ketika cukup memenuhi kebutuhan Anda, keluarga, maka ada kerabat terdekat, ada sanak famili, ada fakir miskin, ada ibnu sabil, ya. Dan begitu seseorang diuji dalam kondisi kesempitan, rezekinya terbatas, boleh jadi itu terbaik pilihannya untuk Anda. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya rabbaka, Tuhanmu, kana, ada, rabbaka, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiran, ialah maha mengetahui, basiran, lagi maha melihat, aliman, maha mengetahui, bibatinihim, terhadap batin mereka, wa dhahirihim, dan lahir mereka, apa yang terdapat dalam batin mereka dan apa yang terdapat dalam zahir mereka, Allah maha tahu. Fayarzuquhum ala hasabi masalihim, maka memberi rizki siapa rabbak, hum, kepada mereka, ibadih, ala hasabi masalihim, menurut kadar kemaslahatan mereka. Yang kaya raya, maka berhusnudzonlah bahwa Anda akan berinfak, akan membantu saudaranya. Tetapi yang kemudian diuji dengan kemiskinan dan kefakiran, berhusnudzonlah, kalau kemudian saya mungkin kaya raya, kekayaan saya akan digunakan untuk foya-foya, untuk kemaksiatan. Karena ada orang tidak pantas menjadi kaya, karena jika dia kaya, akibatnya menyalahgunakan rezeki yang ada. Tetapi dalam kesempitan, dalam rezeki yang terbatas, dia menjadi orang yang belajar qanaah dan tidak punya kesempatan banyak untuk berbuat maksiat.
Ketika dia nafsunya mengajak untuk berbuat kemaksiatan, dan kemaksiatan itu berbiaya, ya, dia akan minum minuman keras, dia harus beli minuman itu, dia akan melakukan pembunuhan, dia harus melakukan cara pembayaran, cara membeli senjata. Kemudian ketika dia akan melakukan keburukan lainnya, ya, dia harus berbiaya menggunakan hartanya. Pada saat dia fakir miskin, terhalang semua rencana buruk itu. Saya melihat ada seseorang, ya, pada saat rezekinya disempitkan oleh Allah, tetapi dia berkah, kebutuhan sehari-harinya cukup, bahkan sempat untuk menghemat dan menabung. Ini kan luar biasa. Tetapi ketika dia sudah menyalahgunakan ma'isyah atau kasabnya, dia curang, berlaku culas dalam usahanya, yang penghasilannya mungkin 1 bulan hanya sebatas 1 juta, bisa sampai 3 juta. Tetapi apa? Berselingkuh, rusak rumah tangganya, kemudian melakukan hal-hal lain yang di luar batas. Karena orang ketika sudah punya harta lebih, dia akan berpikir, mudah tergoda untuk melakukan kesenangan lebih, ya. Tetapi ketika dia tidak punya apa-apa, ya, mau melakukan perselingkuhan bagaimana? Tadi bedeh. Boleh jadi dia berbuat taat karena kondisi miskin, maka kemiskinan sebenarnya menguntungkan dia menjadi orang yang taat. Memang banyak orang berharap diberi kekayaan, dan kekayaannya, hartanya digunakan untuk taat. Tetapi Allah lebih mengetahui ala hasabi masalih, Allah lebih mengetahui ala hasabi masalihim, ya. Maka berhusnudzonlah kepada Allah, kondisi apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita. Boleh jadi di awal usianya dia fakir dan miskin, tapi di puncak usianya dia kaya raya. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Masya Allah, orangnya tampan, berotot, tapi kuli bangunan. Maka ketampanannya, tubuh yang berotot digunakan untuk mencari rezeki. Dan agak sulit orang wanita tergoda, ya, Pak Manol, tukang bangunan, ukuli misalkan, tidak begitu tergoda. Misalkan, beda orang yang kaya raya, masih muda, kuat, ya, potensinya lebih besar. Begitu sudah dia mengumpulkan harta benda, terselamatkan di situ, ya, terselamatkan. Ya, saya melihat orang-orang yang berkarya dan menjadi orang berhasil di masa depan, baik itu dari kalangan ulama, umara, berangkat dari masa sulit, ya, mencari ilmu dengan biaya yang serba sulit. Tetapi karena masih muda, dia sanggup berjalan kaki tanpa transportasi yang berbiaya, menempuh perjalanan yang sangat panjang dengan jalan kaki. Tetapi ketika sudah alim, alama, Allah bukakan rezeki luar biasa, karena dia sudah di usia tua dan matang, sudah banyak ilmu dan keberkahan, dia bisa menjadi orang yang mengendalikan dirinya. Maka sebenarnya kekayaan itu ditunggukan pada waktu yang sangat tepat, ya. Hari ini kita masih muda, rezeki kita terbatas. Karena kalau kemudian muda dan kaya raya, sangat bahaya, ya. Sangat bahaya. Lihat orang-orang yang anaknya orang kaya bersekolah, ya, begitu dia ada persoalan di sekolahnya, dia mengandalkan kekayaan orang tuanya. Ada sebuah sekolah favorit yang banyak dihuni oleh anak orang kaya.
hanya karena persoalan teori atau cara penyampaian gurunya tidak sesuai selera mereka, maka murid ini kemudian mendemo gurunya. Pak guru, Anda dibayar oleh kita, Anda bertugas yang baik, mengajar kami yang baik, kami sanggup membayar Anda. Jadi gurunya diatur. Sebagaimana kami membayar Bapak Satpam itu pas Ipapada. Nah, ini moralnya sudah bejat, hilang. Bagaimana ilmu yang bisa berkah kalau sudah cara menghormat gurunya, sumbernya ilmu tidak benar. Maka ketika tidak punya apa-apa, dia mau berbuat apa-apa, mau sombong tidak bisa, mau ngatur gurunya tidak bisa. Justru kadang-kadang dengan kemiskinan diluluhkan hatinya, merasa rendah, jadi orang yang tawadhu. Ya. Tapi ketika punya kekayaan, boleh jadi dia akan banyak melanggar. Ya, bisa dibayar itu. Gampang. Coba bayangkan kalau aturan sebuah pendidikan, aturan pesantren, semua dengan sanksi uang, ya, akan ada banyak pelanggaran bagi mereka yang punya harta. Melanggar ini tidak belajar. Bahkan kalau perlu sudah nyetok dulu, saya mau melanggar ini. Ya. Wala taqtulu awladakum, dan janganlah membunuh kamu sekalian awladakum, anak-anak kamu sekalian. Bil wa'd, dengan mengubur hidup-hidup mereka. Khasyata imlaqin makhafata imlaq, padahal merasa takut kepada kefakiran. Imlaq, fakir. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Ya, bukan engkau wahai orang tua yang memberikan rizki anakmu, engkau hanya mencari, menyambut di mana rizki itu diturunkan Allah, dari jalan mana Allah mempersiapkan rizki itu kepadamu. Maka tunggulah, carilah di tempat-tempat pada biasanya rizki itu datang, dan pilihlah yang terbaik, yang halal, halalan thayyibah, berikan kepada anak-anakmu. Nah, kalau kemudian ada orang tua membunuh anaknya, dikubur hidup-hidup sampai kemudian mati, dan para ulama yang mengharamkan kontrasepsi pada kriteria tertentu, ya karena berdasarkan ini, khosyata imlaq. Dia ikut keluarga berencana menggunakan alat kontrasepsi karena takut banyak anak jadi miskin. Ini tidak boleh, haram. Apalagi sampai kemudian mengubah fungsi kelamin, ya. Ada yang saluran kemihnya dipotong, ya. Ada yang cara-cara yang melampaui batas-batas kewajaran. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kalau yang seperti ini haram, seperti itu dibolehkan. Kalau yang seperti ini bisa merusak kelamin, yang ini bisa merusak alat reproduksi dan semacamnya. Yang ini aman, ini baik, ini boleh. Sudah ada kriteria yang dilakukan oleh para ulama kita dalam pembahasan mereka, bahsul masail, melahirkan fatwa-fatwa tentang kontrasepsi. Bukankah keluarga berencana itu mengatur, berikhtiar tentang sebuah masa depan keluarga, kan? Jadi kalau alasannya karena khosyata imlaq, jelas tidak boleh. Inna qatlahum kana khit'an,
sesungguhnya membunuh mereka itu anak-anak ya dengan cara dikubur hidup-hidup. Karena ada pembunuhan mereka itu khit'an, dosa, isman, dosa kabiron yang besar. Ya, kalau di masa lalu ada tradisi mengubur hidup-hidup al-wa'd, maka neo jahiliyah, jahiliyah baru adalah aborsi. Ya. Anak yang sudah terbentuk menjadi janin dalam kandungan dibunuh, dihancurkan dengan alat. Isman kabiran, dosa yang besar, aziman, agung, besar ya. Wala taqrabuz zina. Maka setelah pembahasan masalah membunuh anak-anak, ini nyambung ya. Nyambung ayatnya, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati kamu sekalian kepada perzinahan. Ini ablagh min la ta'tuhu, lebih bernilai balaghahnya tinggi daripada menggunakan redaksi ayat la ta'tuhu. La ta'tuz zina, janganlah mendatangi kalian kepada zina ya. Kalau mendatangi ya langsung berbuat zina, tapi ini mendekati, tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukannya ya. Ada suatu wilayah terlarang, ada pagarnya, ini jarak 1 kilometer sudah nggak boleh mendekati, apalagi berada di pagar itu atau masuk ke dalam. Mendekati zina saja tidak boleh. Apa bentuk kedekatan, pendekatan zina ya? Bermesraan, berdua-duaan, bersentuhan secara fisik. Nah, ini mendekati zina. Maka sebenarnya ketika ada larangan mendekati, dia ketika taat dan patuh akan benar-benar mendekatinya. Bentuk kehati-hatian yang sangat. Karena ketika terjadi perzinahan, buntutnya ya kalau tidak aborsi boleh jadi mengubur hidup-hidup ya. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu, karena ada zina, fahishatan adalah buruk, keji, qabihan, keji, wasa'a, bi'sa, dan seburuk-buruk sabilan, cara, jalan, tariqan, cara atau jalan. Huwa adalah zina. Wala taqtulun nafsa, dan janganlah membunuh kamu sekalian an-nafsa, kepada jiwa, pada diri, allati harramallahu, yang telah mengharamkan siapa Allah ya, mengharamkan untuk membunuhnya, illa bil haqqi, kecuali dengan benar, dengan hak. Siapa yang dibunuh dengan hak? Yang dalam kasus qisas ya, nyawa ditebus dengan nyawa. Wa man qutila madluman, dan siapa yang terbunuh dalam keadaan teraniaya, faqad ja'alna, maka sungguh menjadikan kami, liwalihi, kepada pewarisnya, liwarithihi, warisnya, sultanan, tasallutan, kekuasaan, alal qatil, atas si pembunuh. Jadi boleh melakukan tuntutan untuk dikisos. Fala yusrif, maka janganlah melampaui batas, yatajawaz, janganlah melampaui batas, al-hadd, melampaui al-hadd, batas, fil qatli, pada pembunuhan itu. Bi'an yaktula, dengan cara membunuh, ghaira qatilhi, bukan pembunuhnya. Au bi ghairi ma qutila bi, atau dengan selain sesuatu yang terbunuh olehnya. Jadi harus seimbang, harus ada dasar keadilan. Innahu, sesungguhnya liwalihi itu, karena ada mansuran, ditolong.
Dia punya hak untuk menuntut apa yang telah menjadi kerugian. Ini nyawa hilang. Maka ketika satu nyawa dikisos, maka sebenarnya ada ribuan bahkan jutaan nyawa terselamatkan. Dari mana? Dari efek jerah. Ya. Ada orang merasa heran, bertanya-tanya ketika mendengarkan statement bahwa dalam kisos itu ada kehidupan. Loh, kok bisa? Bukankah kisos sendiri adalah pembunuhan? Membalas suatu pembunuhan. Mengapa kemudian dikatakan dalam kisos itu ada kehidupan? Ya, efek, dampak ya, dari proses terlaksananya kisos ini akan menghentikan orang yang berniat buruk membunuh sembarangan, membunuh secara zalim, karena dia takut dibunuh. Berbeda ketika hukum yang berlaku tidak menggunakan hukum kisos, ya, orang akan mudah berpikir untuk membunuh. Ya, paling saya dipenjara sekian tahun, atau saya akan mengganti rugi sekian miliar, sekian juta. Bagi orang yang kaya raya akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan karena merasa bisa membelinya. Ini terjadi di suatu negeri yang katanya memberlakukan syariat Islam, yang katanya memberlakukan kisos. Begitu yang membunuh adalah orang yang mulia dalam tatanan sosial, punya tingkat sosial, strata sosial yang terhormat, dia bisa, si pembunuh ini bisa membayar diat. Tapi ketika yang membunuh adalah orang yang tidak memiliki harta banyak, langsung dikisos. Ada satu kisah nyata ya. Sebagian kakak senior saya menyaksikan atau mengikuti informasi berita tentang kisos ini. Kejadiannya di Jeddah. Ada seorang laki-laki membunuh dengan pecahan kaca dari botol ya. Botol dipecahkan lalu ditusukkan. Membunuh seseorang ya, laki-laki, karena ada ancaman, ada pemerkosaan, rencana pemerkosaan. Jadi laki-laki ingin memerkosa laki-laki, dia membela diri ya. Terbunuhlah orang yang berniat jahat tadi itu. Nah, karena ini yang pembunuhnya adalah warga setempat, sementara karena yang terbunuh ini adalah warga setempat dan yang membunuh ini adalah imigran, ya, pengadilan memutuskan dikisos. Ya, imigran tidak punya backing hukum yang kuat, dia tidak punya pengacara yang kuat, yang handal, dia tidak punya pembela yang bisa mengokohkan belanya. Padahal sebenarnya dalam kasus ini dia membela diri ya, dia membela diri. Begitu sudah dijatuhkan keputusan kisos, dipersiapkan untuk digelar proses kisos itu di halaman, biasanya di lapangan terbuka, di halaman masjid, untuk disaksikan banyak orang sebagai efek jerah. Subhanallah, kuasa Allah ya. Begitu algojonya sudah siap memenggal ya, dengan posisi tertentu, ternyata tidak mempan ya, terpental. Pedang yang sangat tajam itu dan algojo yang sudah terlatih ya. Biasanya algojo ini berdarah dingin, dan setelah membunuh langsung diamankan. Pedangnya diambil, algojonya diamankan, langsung dibawa ke tempat tertentu ya. Khawatir ada kejadian kesurupan ya. Begitu dia membunuh kesurupan, pas mati orang si banyak. Jadi pedangnya diambil, dia diselamatkan.
Untuk menjadi al-guju ada latihan tertentu, ya. Dilatih tega melihat darah, dilatih ya berdarah dingin. Tetapi subhanallah, untuk kasus pemuda ini, ya, dia tidak bisa melakukan kisos itu, terpental. Kemudian orang-orang semuanya mengatakan bahwa ini madlum. Orang yang dikisos ini madlum. Ini sudah buktinya. Ada pertolongan dari Allah, ada karamah dari Allah. Ya. Jadi masih ada karamah itu terjadi, pertolongan Allah ya, terjadi pada orang-orang yang teraniaya. Dia tidak salah, dituduh berbuat suatu kesalahan. Wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah mendekati kamu sekalian ma'al yatimi, kepada harta anak yatim, illa, kecuali billati, dengan cara, hiya, yang cara itu, allati, ahsan, lebih baik. Kalau sekiranya tidak sanggup merawat anak yatim, mengurusi anak yatim dengan tanggung jawab pengelolaan hartanya hingga dia akil baligh dewasa, ya tidak usahlah, serahkan saja kepada pemerintah atau yang lebih pantas. Ada satu contoh, seorang paman mengasuh ponakannya yang yatim, tapi paman ini tergoda oleh harta si ponakan yang cukup menggiurkan. Maka di saat mengurusi ponakannya ada kezaliman yang dilakukan oleh si paman ini. Teguran dari Allah, ya, si paman ini kemudian mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau memang akan mengelola harta anak yatim, bertanggung jawablah sepenuhnya dengan cara yang terbaik. Hatta yablughu ashuddahu, sehingga sampai siapa al yatim itu ashuddahu, usia dewasa. Wa aufu, dan tunaikanlah atau penuhilah oleh kamu sekalian, tepatilah oleh kamu sekalian, bil ahad, janji. Idza ahadtum, apabila berjanji kamu sekalian, Allah, kepada Allah, awin nas, atau kepada manusia. Innal ahda, sesungguhnya janji, kana mas'ulan, ada janji itu dimintai pertanggungjawaban, anhu, tentangnya. Seperti berbaiat, itu kan janji. Maka ketika sudah berjanji, penuhi. Wa auful kaila, dan penuhilah al-kaila, takaran. Atimmuhu, penuhilah takaran itu. Idza kiltum, apabila menakar kamu sekalian, wazinu, dan timbanglah, bil qistasi al-mustaqimi, dengan timbangan yang sama rata, al-mizanis sawi, mizan timbangan asawi, yang sama, yang rata. Dzalika, hal tersebut, khairun, lebih baik, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya, ma'alan, akibatnya. Wala takfu, dan janganlah mengikuti, tattabi, janganlah mengikuti engkau, ma laisa laka bihi ilmun, kepada sesuatu yang tidak ada bagimu terhadap ma itu ilmun, pengetahuan. Jangan sok tahu, ya. Jangan mengurusi sesuatu yang tidak diketahui. Kalau dia tidak berbakat mengurus anak yatim, jangan. Hanya berbekal semangat tidak cukup, ya. Hanya berbekal kepedulian tidak cukup. Tetapi yang justru kadang terjadi, panti asuhan hanyalah modus untuk mengeruk harta. Boleh jadi fiktif, boleh jadi harta anak yatim itu tidak diberikan sepenuhnya, boleh jadi anak yatim ini hanyalah sapi perasan.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini kezaliman yang luar biasa. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada dan hati, al qalb, hati, kalbu, kullu ulaika, masing-masing semua itu, pendengaran, penglihatan, hati, ya, kana ada anhu, tentangnya mas'ulan, dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah digunakan untuk mendengar apa? Tulang gendang telinga, ya. Ini sudah merekam suara apa saja yang sampai ke ingatan kita. Penglihatan, retina mata, ya, selaput yang kemudian menyampaikan kepada saraf kecil hingga ke otak. Ini sudah melihat apa saja yang terekam visualnya. Hati juga telah berburuk sangka kepada hal apa saja. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sahibhu, pemiliknya. Madza fa'ala bi, apa yang telah berbuat siapa sahibu bi dengan kullu ulaika itu, pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Maka berhati-hatilah menjaga penglihatan, pendengaran dan menjaga hati. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan kamu fil ardi, di muka bumi, marahan, bersukaria, aidza marahin, sesuatu yang menunjukkan rasa sukaria, bil kibr, dengan kesombongan, wal khuyala, dan congkak. Jadi sukaria tapi dipenuhi dengan kecongkakan. Ada kan orang sombong lalu menunjukkan sukaria. Innaka, sesungguhnya engkau, lan takhriqal arda, tidak akan pernah bisa melobangi bumi, menggali bumi. Tasqubuha, ya, melobangi, menggali bumi, hatta tablugha akhirah, sampai mencapai engkau kepada kedalaman akhirnya bumi. Ya, tidak akan pernah bisa. Karena begitu sudah menggali kedalaman, pada bagian tertentu sudah tidak ada oksigen, ya. Beberapa kejadian, ada penggali sumur yang terlalu dalam, ya, karena mungkin sumber mata airnya, sumber air di sumur itu terlalu dalam, ya. Akhirnya si penggali sumur ini kehabisan oksigen dan mati di kedalaman. Jadi tidak akan pernah bisa mencapai kedalaman sampai puncaknya bumi, puncak terdalam bumi. Biki berikan dengan kesombonganmu. Sombong ingin menantang bumi, lalu bumi digali sedalam-dalamnya, tidak akan pernah bisa. Walan tablughal jibala tula, dan tidak akan pernah bisa mencapai engkau al-jibala, gunung, puncak gunung, tulan, panjangnya, ketinggiannya. Al-makna, maknanya, innaka sunya engkau, la tablugh, tidak bisa mencapai engkau, hadzal mablagh, pada capaian ini. Fa kaifa takhtal, maka bagaimana engkau memperdayakan? Engkau terbatas kekuatanmu, tapi bagaimana memperdayakan, menipu daya? Kullu dzalika, semua hal tersebut, al-madhkur, yang telah sebut, kana ada dzalik sayyi'uhu, atau ada sayyi'u, apa keburukannya, al-madhkur atau dzalik, kullu dzalik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruhan, dibenci. Dzalika mimma auha ilaika, hal tersebut termasuk sesuatu yang mewahyukan ilaika, kepada engkau ya Muhammad, wahai baginda Muhammad, rabbuka, siapa Tuhanmu, minal hikmah, berupa hikmah, al mau'izah, nasihat, wala taj'al, dan janganlah jadikan kau ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fatulqa, maka dilemparkan kau fi jahannam, ke dalam jahannam, dilemparkan ke dalam jahannam, maluman, dalam kondisi tercela, madhuran, lagi terjauhkan dari rahmat Allah, matrudan, dijauhkan, diusir dari rahmatnya Allah. Afa asfakum, apakah mensucikan diri engkau, apakah membersihkan diri kamu sekalian, akhlasakum, berlepas diri kamu sekalian,
Ya ahla Makkah, wahai penduduk negeri Mekah, apakah membersihkan kepada kamu sekalian Rabbukum, siapa Tuhan kamu sekalian, bil banin, dengan anak-anak, wattakhadha minal malaikati, dan mengambil, menjadikan minal malaikati, terhadap malaikat, inathan, anak perempuan, banat li nafsihi, anak perempuan untuk dirinya, bizamikum, sesuai dengan tuduhan kamu sekalian. Apakah kalian penduduk Mekah yang dulu mengatakan bahwa Tuhan kalian ini hanya mengambil anak perempuan dari malaikat, sementara laki-laki miliknya kamu sekalian? Kalian mau berlepas diri, mau membersihkan diri, berlepas diri dari persoalan itu. Innakum lataquluna sesungguhnya kamu sekalian dan ini akan berkonsekuensi dimintai pertanggungjawaban. Isyarah dari anak. Maka jangan bunuh pikiran-pikiran yang jernih itu karena takut kepada suatu kefakiran. Sesungguhnya Allah menanggung, menjamin rezeki roh diri kita, bahwa rezeki yang dibutuhkan oleh roh kita itu ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dipahami oleh orang-orang yang bersih pikirannya dan bersih hatinya, yang seringkali melahirkan al-wijdan, satu intuisi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dipersiapkan oleh hati orang yang pilihan, ya, dalam renungannya, dalam sholat malamnya, dalam munajatnya, tiba-tiba turun satu inspirasi yang melahirkan wiritan, melahirkan suatu riyadhah, melahirkan suatu makna pemahaman. Jangan bunuh itu rezeki yang Allah berikan, ada jaminannya. Biarkan dia tumbuh. Dengan cara apa engkau membunuhnya? Dengan cara kelalaian dan kebodohan, ya. Kalau sudah pernah mendapatkan intuisi ruhani, maka jangan bunuh dengan kemaksiatan, maka jangan bunuh dengan kelalaian, ghaflah, ya. Masya Allah, ketika bulan Ramadan, ya, malam harinya penuh dengan munajat indah, terinspirasi sesuatu yang indah, bahkan ada yang diperkenankan melihat malakutus samawati wal ardh. Maka jangan halangi peristiwa itu, persaksian agung itu, dengan kemaksiatanmu. Itu yang membunuhnya, ya. Kemudian wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan, gampangannya ya jangan sok tahu. Hati-hati, pendengaran, penglihatan, hati itu ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Isyarahnya adalah bagi seorang manusia yang kamil, spiritualitasnya masuk pada kategori kamil, dia seharusnya dalam setiap perkara seluruhnya berdasarkan bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa
menghukumi sesuatu secara zahir dengan standar syariat baginda Nabi Muhammad, dan batinnya bisa mencapai hakikat yang suci. Ada keseimbangan antara syariat dan antara hakikat yang dia jalani. Ketika batinnya sudah merasakan waridat, khawatir, ya, lintasan hati yang penuh dengan keajaiban, ingat, maka sesuaikanlah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Datang satu pemikiran, cocokkan dengan syariat. Ini cocok tidak dengan syariat? Misalkan ada seseorang di suatu malam dia sholat, lalu ada satu anugerah, sholatnya tiba-tiba seperti suatu bayangan, suatu imajinasi, tapi nyaris dikatakan nyata, menembus ruang waktu, bisa sampai kepada Baitullah Ka'bah. Tetapi perjalanannya situ dihiasi oleh cahaya-cahaya, dan cahaya itu muncul dari keilmuan, dari sanad ilmu yang diperoleh dari para guru, para masyayikh. Lalu dia cocokkan, ini intuisi ini, wujudan ini benar nggak sesuai syariat? Nah, bukankah ilmu itu cahaya? Kemudian ilmu itu seperti lorong waktu. Anda belajar kepada guru, guru Anda belajar kepada gurunya. Maka dengan ilmu yang Anda peroleh dari guru sampai kepada gurunya, Anda sebenarnya menembus lorong waktu itu. Ya. Al-Quran yang kita pelajari ini sudah 1400 tahun yang silam. Maka ketika kita mempelajarinya dengan sanad keilmuan guru, kita sedang menembus lorong waktu ke zaman Rasulullah SAW dengan cahaya keilmuan. Nah, itu intuisi, wijadan, al-waridat, al-khawatir yang ternyata sesuai dengan Alkitab, Quran, ya, dan Sunnah, ajaran Nabi. Rawatlah, jagalah, itu rezeki untuk Anda. Tapi kalau kemudian datang pikiran, ya, tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak cocok dengan teladan para salafus saleh, jangan mengada-ngada. Malam aku udah depak ngalangi kapeng petok. Pas ada mah, jan, soro nyari sumpengan. Ya turakhina ke Nabi Ibrahim. Ini kan dia bawa sudah modus itu. Walaqad sarrafna. Nah, ini sudah sampai pada ayat berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Bercerita tentang orang-orang yang pernah melakukan kesalahan lalu bertaubat. Banyak contoh yang istimewa. Dalam satu kitab Dalilus Sa'ilin, di sini dikisahkan ada kisah yang cukup populer, Bishr al-Hafi. Namanya Bishr al-Hafi, tidak beralas kaki, telanjang kaki, tanpa alas kaki. Rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar. Pada suatu malam di istananya, karena dia seorang yang kaya raya, rumahnya bagaikan sebuah istana, ya. Di pintunya ada seorang budak, penjaga pintu, yang bertugas adalah seorang budak miliknya. Namun sayangnya Bishr waktu itu dengan segala kekayaannya berlumuran dosa maksiat. Ini saya katakan tadi, ada orang diberi kekayaan melimpah, tapi justru dengan kekayaannya jatuh pada kemaksiatan. Ya, maksiat sudah, mengundang maksiat, didatangkan ke istananya, di luar dia tidak kelihatan, tapi di dalam kemaksiatan terjadi, khamr, pelacuran, judi dan semacamnya. Kemudian ada seseorang yang misterius datang di depan pintu pada suatu malam, mengetuk pintunya dan berkata kepada penjaganya, siapa? Budaknya Bishr al-Hafi. Orang tadi bertanya kepada budaknya, Bishr, Sayyidu hadzal qasr hur am abdun? Pemilik istana megah ini, rumah yang bagaikan istana megah ini, apakah dia seorang yang merdeka ataukah dia budak? Maka si budak menjawab, Sayyidi Bishrun hurrun, tuanku Bishr
adalah orang merdeka. Faqala, maka menjawab siapa atau berkata orang misterius tadi, sadaqta, benar engkau. Lau kana 'abdan la hafidha maqamal ubudiyah. Andaikan dia budak, seorang hamba, maka dia akan menghambakan diri, dia akan merawat kehambaannya. Kepada siapa? Rabbul Alamin. Ini sindiran sebenarnya. Tuhan kamu itu merdeka, orang merdeka atau budak? Merdeka, iya merdeka. Orang merdeka itu kan semaunya sendiri. Benar engkau. Karpa TV mun bacet Bishir Jaria kabula bakal ngabula ke pangeran demi mendengar kayak gini ya. Bishir keluar menemui orang yang misterius tadi itu dengan tidak menggunakan alas kaki karena terburu-buru kok ada suara dialog dan menarik ke hatinya. Lalu dia bertanya, "Madza qulta?" Kamu bicara apa tadi? Apa yang kamu bicarakan kepada budakku ini, penjaga pintu? Fa'adha alaihi maqala. Maka laki-laki misterius itu mengulangi kalimatnya, dialog yang tadi itu. Saya bertanya kepada budakmu, apakah pemilik istana megah ini adalah seorang yang merdeka atau budak? Seorang hamba saya. Dia menjawab, tuanku Bishr adalah seorang yang merdeka. Oh ya pantas. Pantaslah kalau Bishr merdeka. Kalau dia seorang hamba, dia akan sibuk dengan kehambaannya, mematuhi tuannya yang sejati, Rabbul Alamin. Dia tidak akan durhaka kepada tuannya. Duk. Ya, faraja Bishr taiban. Lalu kembali ke dalam rumah dengan penuh pertaubatan. Ini, ya, dalam satu malam langsung diselesaikan. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun menumpuk harta sampai menjadi orang yang kaya raya dalam kemaksiatan, berkubang dalam kemaksiatan. Cukup dengan satu malam didatangkan laki-laki sosok manusia misterius itu, langsung hidayah taufik Allah diturunkan juga, taubat, ya, berubah sejak itu dia fokus mencari ilmu, langsung berubah. Yang semula menikmati kekayaannya, ya, mewah dengan penuh kesombongan, hari itu juga berubah, langsung jadi orang yang larut dalam thalabul ilmi, larut dalam ibadah. Ingat ya, mencari ilmu, beribadah dan berbuat baik. Jadi pertaubatan itu dimulai dari mana? Ilmu dulu. Ada orang bertaubat tidak punya ilmu langsung mau beramal soleh, salah jalan. Banyak itu. Ya, mantan bajingan begitu bertaubat langsung ngejos. Ya. Haram, tak boleh. Ya. Tapi tidak punya ilmu. Akhirnya cara mengajak orang lain untuk seperti dia bertaubat dengan cara yang tanpa ilmu. Ya, datang marah-marah langsung. Orang lagi sedang bekerja di sawah, ditarik, ayo sholat ke masjid misalkan ya. Nah, sepanjang hidupnya Bishr al-Hafi ini kemudian hafian tula amrihi, tidak beralas kaki, tidak pernah pakai sandal, tidak pernah pakai alas kaki. Ketika ditanya, kenapa panjenengan tidak pakai sandal? Jawabannya apa? Allah telah memperbaikiku ketika aku tidak menggunakan sandal. Jadi aku akan mengenangnya selalu. Setiap kali dia melihat kakinya tidak beralas kaki, dia teringat, saya sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemana-mana ngajam ya. Kata orang Madura apa? Ngajam. Ngajam ini apa? Nggak ajam, ceker, ya, nyeker. Ya. Jadi kalau ada orang kok penampilannya itu unik, jangan langsung dituduh, wah ini orang tidak beres. Ya. Jangan-jangan seperti Bishr al-Hafi, ya. Bishr yang tidak beralas kaki. Kemudian kisah yang lain Fudail bin Iyad ya. Ini juga populer kisah ini di kalangan orang-orang saleh. Pada suatu malam dia naik tembok untuk melompati tembok itu karena tergiur tergoda seorang wanita.
Tapi pada saat dia akan menggoda wanita itu, ya, karena cinta kepada wanita itu, dia menaiki tembok untuk menggodanya, untuk bercumbu dengannya. Tiba-tiba dengar suara. Ada suara, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Langsung tersentak hatinya. Dia langsung jawab, bala wallahi al-an, qad ana. Apa arti ayat ini? Tidakkah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut, khusyuk hatinya kepada Allah, untuk mengingat Allah dan apa yang telah turun berupa kebenaran. Sekarang ya Allah, iya ya Allah, langsung begitu. Pada saat maksiat ada suara bacakan ayat, langsung. Loh, itu kan Fudail bin Iyad kan ngerti bahasa Arab. Kalau bajingan tidak ngerti bahasa Arab, turun ayat ini gimana? Hatta tidak ngerti bahasa Arab, ada bahasa langit yang sesuai dengan bahasa ibu masing-masing. Kalau dia seorang bajingan dari suku Madura, Jawa atau apapun Sunda, ya ada petunjuk itu dengan bahasa masing-masing. Ya. Akhirnya dia pada malam itu benar-benar sudah niat untuk berubah, ya. Yang sebelumnya terkenal bajingan, terkenal bromocora. Pada saat di perjalanan, Fudail bin Iyad ketemu dengan kumpulan orang, ya. Dia bilang kepada temannya, "Nartahil, ya, kita berangkat, ya." Jangan berangkat," katanya temannya. "Hatta nasbah, tunggu sampai pagi saja." Kenapa? Fa inna Fudailan ala tariq, karena Fudail yang bigalan itu, ya, si pembegal itu, dia sedang nunggu. Ini biasanya kalau malam-malam begini, Fudail yang terkenal bromocora itu bigalan ngambek biasanya. Ambul antos sebuhai. Jadi sudah Fudail ini terkenal top sudah, ya. Top marko top dalam hal bigalan. Sudah tidak aman ini. Ternyata pembicaraan dua orang tadi ini dengan temannya didengar oleh Fudail bin Iyad yang sudah bertaubat, ya. Maka taubatlah Fudail, ya. Kemudian memberi rasa aman, datang. Kaget, ini yang ditakuti. Engkau ala taubat, ayo. Ya pengen ikawal bengkok. Subhanallah, ya. Orang yang ditakuti malah jadi pengawalnya kan gini. Dan kemudian dari taubatnya proses panjang mengaji dan berubah betul menjadi orang yang ahli ibadah saleh. Akhirnya Fudail bin Iyad menjadi Syekhul Haramil Makki. Jadi seorang syekh alim alamah di Mekah Al-Mukarramah. Ya, mantan bigalan jadi ulama. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih diuji dengan kehidupannya bromocora, ahli maksiat, dibimbing sebagaimana kisah orang-orang saleh ini, ya. Bishr al-Hafi, Fudail bin Iyad, dan kita yang mendengarkan kisah ini semoga dapat rahmatnya. Bidzikris salihin tatanazzalu rahman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال أبو سيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال، ورضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال.
ila an qala rahimahullahu taala fadlu suratil mulk, keutamaan surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada kedua beliau. Beliau adalah sepupu Nabi. Sayyidina Abbas ayahandanya adalah pamanda Nabi, termasuk ulama ahli ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini menceritakan satu pengalaman yang itu menjadi dalil tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba, mendirikan siapa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu, tenda, kemah, ala qabrin, atas satu kuburan. Wahwa, sedangkan dia itu la yahsibu annahu qabr, tidak menyangka, tidak menduga bahwasanya kuburan itu adalah benar-benar kuburan. Jadi ada satu tempat yang sebenarnya adalah kuburan, lalu didirikan tenda, dibangun satu tenda di atasnya, padahal di situ kuburan. Nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarak, seketika atau tiba-tiba di dalamnya, di bawah tempat yang didirikan tenda itu, insanun, ada seorang manusia, yaqra'u, membaca surat tabarak, baca surat tabarak dari dalam tanah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngecit, ya. Alladzi biyadihil mulk hatta khatamha, sampai hatam surat tabarak. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian sahabat Nabi tadi itu mendatangi Nabi, sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni darabtu khibai, saya mendirikan kemah saya, tenda saya, ala kubrin, di atas kuburan. Wa ana la asibu annahu qabr, saya tidak nyangka bahwa itu kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarakal, tiba-tiba di dalamnya ada manusia baca surat Tabarak Al-Mulk, ya. Hatta khatamah, sampai hatam. Berarti orang ini, sahabat tadi, mendengarkan sampai selesai, ya. Tidak tahu kalau santri Sukoharjo. Kok tahu bahwa sampai hatam? Kan berarti ditunggu, ya. Oh, mak beda suara, sampai selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah. Surah Tabarak itu al-mani'ah, surah yang dapat mencegah dari apa? Siksa kubur. Hiyal munjiyah, surat Al-Baqarah itu al-munjiyat. Maka surat-surat yang menyelamatkan ini disebut dengan surat munjiyat, kumpulan surah-surah yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, ya. Tunjihi atau tunajjihi, yang menyelamatkan surat munjiyat itu kepadanya min adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi orang yang baca surat Tabarak selamat dari siksa kubur. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga ridha Allah untuk beliau.
Qala berkata, yu'tar rajulu fi qabri, didatangi seseorang di kuburannya. Fatu'ta rijl, kemudian didatangi kedua kakinya. Fatakulu rijlah, maka datang atau berkata kedua kakinya. Fatakul, maka berkata rijlahu, kedua kakinya, laisa lakum ala ma qabli sabilun, tidak ada bagi kamu atas sesuatu qabli atau kibali, dari arahku ini, sabilun, jalan. Jadi ada malaikat datang kepada seseorang, ya, didatangi, sampailah kepada bagian kakinya. Ternyata kakinya bisa bicara. Kamu tidak bisa lewat arah saya ini, tidak bisa lewat cara melalui bagian kaki. Kenapa? Karena yakumu, ada orang tadi itu, rajul, yang didatangi oleh malaikat ini, yaqra'u, membaca, bi, kepadaku, suratul mulk, membaca kepadaku atau denganku baca suratul mulk. Jadi tidak ada tempat atau tidak ada bagian dari tubuh seseorang lewat manapun saja sampai kakinya untuk disiksa, tidak bisa. Mau lewat disiksa dari arah kaki, mau disiksa dari samping atau dari bagian atas, tidak bisa, tak nemu jalan. Karena barokahnya surat Al-Mulk. Tsumma yu'ta min qibali sadri, kemudian didatangi dari arah dadanya. Au qala batnahu, atau min qibali batnihi, dari arah perutnya. Fayaqulu, maka berkata perut atau dada, laisa lakum ala ma qibali sabilun, kamu tidak bisa dari arahku ini, tidak bisa, ada jalan. Karena ada orang ini, orang yang meninggal, ya, yakumu, berdiri, yaqra'u bi, membaca denganku suratul mulk. Dia itu waktu hidup baca surat mulk, saya kan juga ikut, saya kan perutnya. Tsumma yu'ta, kemudian didatangi min qibali ra'si, dari bagian kepalanya, dari arah kepalanya. Fa yaqulu laisa lakum ala ma qibali sabilun, sama jawabannya. Kepalanya berkata, tidak ada kamu kalian malaikat, ya, jalan cara dari arahku ini, dari arah kepala. Kana yaqra'u bi suratul mulk, dulu dia, orang ini, baca bersamaku surat Al-Mulk. Fahiyal mani'ah, maka surat Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, yang mencegah, yang dapat mencegah, tamna'ul adzab al-qabr, dapat mencegah dari siksa kubur. Wahiyya fit Taurati suratul Mulk, dan surat Al-Mulk itu dalam Taurat suratul Mulk. Jadi ada satu surah yang pernah ada di kitab sebelumnya, ya ini Al-Mulk. Man qara'aha, atau informasinya, ya, atau informasinya ada di surat di At-Tauratnya. Man qara'a, siapa yang membaca surat Tabarak atau Al-Mulk fi lailatin, pada suatu malam, faqad aktsara wa atnaba, maka sungguh telah memperbanyak dan membuat banyak, membuat panjang. Artinya apa? Berkahnya. Wa an Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawaditta annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, atau lawadittu, sungguh aku sangat menginginkan bahwasanya surat Tabarak, ya, berada dalam hati setiap insan dari umatku. Yakni maksud Nabi adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Nabi ingin setiap insan dari umat beliau ini hafal surat